Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Nah, semangat pagi-pagi kok loyo. Baik. Mau lanjut enggak ini? Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah, atau syarah 99 hadis oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Baik, al-hadis al-arba'un. Alhamdulillah kita sudah sampai hadis ke-40. Kurang berapa? 59 hadis. Ala kullin. Semoga Allah mudahkan semuanya. Kita baca dulu hadis dan syarahnya. Al-hadis al-arba'un. Hadis yang ke-40. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW. Rasul SAW bersabda, matlul ghani dzulmun. Menunda pembayaran utang bagi yang mampu adalah suatu kezaliman. Wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatbah. Apabila diikutkan kepada salah seorang di antara kalian untuk menagih kepada yang lain, maka ikutilah. Hadis muttafaqun alaih. Ana ulangi lagi terjemahannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasul SAW bersabda, menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan apabila dialihkan atau diikutkan salah seorang di antara kalian untuk menagih kepada yang memiliki utang yang lain, maka ikutilah. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim.
Hadis ini ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah masih ada hubungan dengan hadis yang kemarin tentang as-sulhu jaizun bainal muslimin, al-muslimun ala syurutihim. Demikian pula dengan hadis selanjutnya yang intinya berkaitan dengan al-muamalah, muamalah antara manusia. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, tadammana hadzal haditsu al-amra bi husnil wafa wa husnil istifa. Hadis ini mencakup dua perintah atau ada dua bagian hadis ini. Yang pertama, perintah untuk membayar hutang dengan baik. Untuk membayar hutang dengan baik. Yang kedua, perintah untuk menagih utang dengan yang baik pula. Ini muamalah, terutama utang piutang dan yang semisal dengannya, antara yang berhutang dan yang menghutangi harus dua-duanya di atas jalan yang benar. Saya ulangi lagi, hadis ini mencakup perintah untuk membayar utang dengan cara yang baik dan juga menagih utang dengan cara yang baik pula. Wan nahya amma yudadul amrain au ahadahuma. Dan sekaligus hadis ini melarang dari lawan dari keduanya. Kalau ada perintah berbuat baik dalam membayar utang dan menagih utang, berarti di situ ada larangan apa? Ya, berbuat yang tidak baik dalam berhutang atau dalam menagih utang. Ya, sekali lagi dua-duanya harus yang benar, yang baik. Kemudian diperinci oleh Syekh, ini bagian yang pertama. Ini bagian yang pertama. Bagian yang berhutang. Jadi ini bagian yang berhutang. Faqaluhu matrul ghani dzulmun. Apa artinya? Al-mu'asaratu fi ada'il haqqil wajibi dzulmun. Mempersulit dalam membayar hak yang diwajibkan atas orang itu, maka suatu kezaliman. Kalau waktu utang luar biasa, nempel kayak perangko. Ya. Pas waktu jatuh tempo membayar, ya, menjauh seperti arah barat dan arah timur. Ini namanya matul ghani dzulmun. Apalagi dia sudah mampu membayar. Sebulan misalnya dia janji mau membayar. Ketika dia mampu untuk membayarkannya, namun dipersulit. Ya, HP semua dimatikan, nomornya diganti. Ya, insya Allah di sini tidak ada kan? Baik, yang ada angkat tangan. Al-mu'asara fi adil wajib dzulmun. Ya, mempersulit orang ya dalam mengambil haknya atau mempersulit dalam pembayaran utang yang wajib ditunaikan bagi yang mampu. Ini syaratnya apa? Yang mampu. Kata-kata al-ghani. Al-ghani itu kalau secara bahasa yang kaya. Cuma maksudnya yang mampu. Ya nggak harus kaya. Misalnya dia cuma utang 100.000. Ya, dia punyanya 100.000. Pas untuk bayar utang. Dia bukan orang kaya. Tapi dia orang apa? Mampu. Jangan pakai hadis ini. Kamu dohirnya hadis yang kaya. Saya masih belum kaya. Saya mau bayar utang kalau sudah kaya. Kalau jadi miliarder. Padahal utangnya cuma berapa? Harus menemen itu. Ini yang dinamakan apa? Matul ghani dzulmun. Orang yang menunda pembayaran utang sedangkan dia mampu, dia orang yang zalim. Li'annahu tarkun liwajibil adl. Kenapa dinamakan itu suatu kezaliman? Karena dia meninggalkan kewajiban untuk berlaku adil. Namanya adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dia sudah mampu,
bayar utangnya. Ya, sebagaimana tadi pas waktu mau utang luar biasa, merengek-rengek, mengemis-ngemis, ya, nggak tahu pagi, siang, sore, malam terus, ya, minta diutangi. Tapi ketika dia sudah mampu membayar utang, ya, menghilang, ya, punya ilmu ngilang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Rasulullah itu suatu kezaliman. Alal qadir. Ini sekali lagi syaratnya dia sudah mampu membayar. Alal qadiri al mubadaratu ila ada'i ma alaih. Kalau bisa sebelum jatuh tempo, kalau memang dia sudah mampu langsung bayar. Ya, sekali lagi, ini bagi yang sudah mampu. Misalnya dia janji, insyaallah sebulan lagi saya akan bayar. Tapi setengah bulan setelah dia utang, dia sudah punya. Ya, untuk membayar, selayaknya cepat dia bayarkan. Itu adalah suatu keadilan, suatu kebaikan. Wa asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, bagi yang mampu untuk segera membayarkan tanggungan, ya, utangnya atau hak yang dipegang, ya, olehnya kepada orang lain. Kata Syekh, ana ulangi lagi, bagi yang mampu untuk segera menunaikan amanah, ya, membayar utang tersebut. Min ghairi an yuhwija sahibal haqqi ila talabin wa ilha. Tanpa menjadikan yang punya uang itu harus menagih. Jadi orang yang menghutangi itu sudah luar biasa berbuat baik kepada, ya, yang meminjam uangnya. Itu luar biasa. Antum bisa bayangkan. Misalnya orang itu, ya, mungkin tidak bisa makan, ya, kecuali dengan tadi utang terlebih dahulu, nggak punya modal usaha kecuali dengan diutangi dulu. Orang yang menghutang luar biasa, ya, berbuat apa? Baik. Maka hal jazal ihsan ilal ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali apa? Kebaikan pula. Maka kalau Anda sudah mampu membayar utang, maka bayar secepatnya sebelum ditagih. Ya, jangan nanti sajalah kalau, ya, pas jatuh temponya nanti sajalah kalau ditagih. Sudah ditagih, datang ke pintu, nak bilang bapak lagi tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seolah-olah apa? Yang punya uang yang ngemis. Ini luar biasa dolimnya. Sekedar menunda itu kata Rasul kezaliman. Sekali lagi, kedoliman bukan kalau nggak bayar utang, tapi menunda. Ya, meskipun nanti 1 jam antum bayarkan, padahal ketika antum ditagih itu sudah punya, antum tunda-tunda tanpa udzur yang syar'i, maka ini suatu apa? Kedoliman. Jadi kedoliman itu bukan antum ambil haknya secara total, tidak. Sekedar menunda. Kata Rasul itu suatu kedoliman. Ya, sekali lagi antum bisa bayangkan kalau antum seperti itu. Ya, antum sudah berbuat baik kepada orang antum utangi, jatuh tempo antum, yang harus datang ke rumahnya, sampai ke rumahnya disuruh pulang, nanti 1 jam lagi saja diantar. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kezaliman yang sekali lagi nanti akan ada urusannya di akhirat. Kalau di dunia tidak dibalas oleh Allah Ta'ala, akan ada balasan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, ya, nanti antum lihat surat Ibrahim ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan pernah mengira Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sekali lagi, kezaliman minimal tadi kalau Anda menunda pembayaran utang sedangkan Anda sudah mampu. Kemudian kata beliau, aushikaya, atau, ya, Anda ingin
sang pemilik uang tersebut sampai mengadukan ke pengadilan baru Anda bayar. Na'udzubillahi min dzalik. Faman fa'ala dzalik ma'a qudratihi 'alal wafa fahuwa dhalim. Maka kaidahnya barang siapa yang berbuat demikian menunda pembayaran utang ma'a qudratihi sedangkan dia mampu untuk membayar, maka dia orang yang zalim. Dan ingat sabda Rasul, ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyam. Hati-hati dengan kezaliman karena kezaliman kegelapan pada hari ya. Ini kalau menunda saja kezaliman, apalagi sampai enggak bayar. Na'udzubillah min dzalik. Ini kezaliman yang sangat dahsyat. Kezaliman bertingkat-tingkat sebagaimana juga neraka itu bertingkat-tingkat. Ya, sekali lagi, seorang muslim muslimah wajib ingat kehidupan dunia sementara, ya, harta dunia ini sementara, yang kekal abadi negeri akhirat. Jangan menukar kebahagiaan yang kekal abadi dengan yang ya sementara yang semu. Wal ghani huwa alladhi indahu mawjudatun maliyatun yaqdir biha 'alal wafa. Yang dimaksud dengan al-ghani dalam konteks hadis ini adalah yang memiliki kecukupan harta untuk membayar. Sekali lagi, secara sepintas, kalau secara bahasa al-ghani orang kaya. Al-ghani itu lawannya orang al-fakir. Jangan sekali lagi disalahpahami. Kan yang ya harus membayar itu yang sudah kaya. Saya belum kaya. Padahal utangnya cuma apa? Ya sedikit dan dia mampu untuk membayarnya. Wa mafhumul hadis. Jadi kalau istilah para ulama ada mantukul hadis. Mantuk itu yang tertulis. Yang tertulis dalam hadis itu menunda pembayaran utang bagi yang mampu kezaliman. Maka yang tersirat antara yang tersirat dan yang tertulis ini ada kaitannya. Yaitu apa? Mafhumul hadis annal mu'sir la haraj alaihi fit ta'khir. Adapun yang kesusahan, yang belum mampu, maka tidak berdosa kalau dia menunda. Sekali lagi, yang tersurat, istilah yang tersurat, yang tertulis, itu yang menunda pembayaran utang bagi yang mampu kezaliman. Yang tersirat dari hadis ini, yang kesusahan, tidak punya kemampuan membayar, maka tidak berdosa. Waqad aujaballahu ala sahibil haqqi indarahu ilal maisarah. Dan Allah mewajibkan bagi yang punya uang, yang menghutangi, untuk memberikan tenggang waktu, untuk menunda penagihan utang yang tadi bagi yang tidak mampu, untuk memberikan tenggang waktu, tempo waktu. Jadi kalau memang yang berhutang itu dirasa belum mampu membayar, maka Allah wajibkan bagi yang punya uang yang menghutangi untuk memberikan ya tenggang waktu. Inilah Islam luar biasa indahnya bagi yang mau mengamalkan dan memahaminya. Sekali lagi, ini kewajiban bagi yang punya uang yang menghutang. Jangan semena-mena juga. Dua-duanya ya, sebagaimana Allah mewajibkan hakim wal mahkum, pemimpin dan rakyat, dua-duanya harus berhukum dengan hukum Allah. Sama dengan yang berhutang dan yang menghutang, harus berhukum dengan hukum Allah. Harus berbuat baik. Ketika yang berhutang tidak mampu, ya jangan apa? Dipaksa. Misalnya, dia punya utang 100.000. Belum punya dia uang. Jangan sampai disuruh jual rumahnya. Biar untuk bayar apa? Nemen lah. Sekali lagi, masa 100.000 harus jual apa? Iya. Emang belum mampu dia. Dan seterusnya. Sekali lagi, dua-duanya harus punya ar-rahmah.
kasih sayang. Ini berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 280 tentang wajibnya memberikan tenggang waktu atau tempo penundaan membayar utang. Surat Al-Baqarah ayat 280, Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila yang berhutang dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, maka berikan tenggang waktu fanadhiratun ila maisarah sampai dia diberikan kemudahan. Ini luar biasa muamalah antara yang berhutang dengan yang menghutang. Yang berhutang ketika dia sudah punya, meskipun belum jatuh temponya, dia bayarkan. Yang menghutangi ketika mendapati yang berhutang dalam keadaan kesulitan, ada dua alternatif kata Allah. Yang pertama, diberikan tenggang waktu, ya tidak apa-apa sudah. Saya berikan tenggang waktu sampai kapan? Ya engkau memiliki kemampuan, silakan dibayarkan. Atau yang kedua, ini yang terbaik, jika engkau mensedekahkan, itu lebih baik bagi kalian jika kalian apa? Mengetahui. Ingat hadis yang secara umum yang sudah kita pelajari. Ya, hadisnya, barang siapa melapangkan urusan orang mukmin, Allah akan lapangkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa memudahkan kesulitan secara umum atau secara khusus kesulitan orang yang punya utang, Allah mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah memudahkan urusan kita di dunia wal akhirah. Jadi ini keutamaan orang yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang berhutang yang memang layak diberikan tenggang waktu. Ini sudah sekali kita sampaikan. Semuanya lihat juga apa? Orangnya. Ini namanya al-adil, keadilan. Kalau memang dia bukan tipe orang yang suka nipu, yang suka buka rekayasa, yang tidak apa? Hobi utang nggak bayar, maka mudahkan. Tapi kalau dia memang hobinya hutang namun nggak pernah bayar, bahkan suka menipu, maka kalau kita sanggup, kejar sampai dapat hak kita. Bahkan boleh mentahdzir, memperingatkan orang lain, hati-hati kalau fulan sudah mepet-mepet, ya suka apa? Dekat-dekat, ini biasanya apa? Cari korban. Ini biasanya apa? Kalau sudah dekati orang, cari apa? Mangsa, utang. Hati-hati, ini sudah banyak korbannya. Tidak apa-apa. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, lainul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Kata Rasul, mirip dengan hadis tadi, cuma ada tambahan. Orang yang menunda pembayaran utang, sedangkan dia mampu, kata Rasul, halal kehormatannya. Dari kata para ulama, yaitu tadi, halal di riba. Halal ditahdir. Paham ya? Bahkan oleh pemimpin uqubatau halal diberikan hukuman. Paham ya? Bagi walil amr, kalau mendapati orang seperti itu, layak dia diberi hukuman. Di penjara atau diasingkan, taruh di hutan, biang utang piutang sama monyet misalnya. Ya. Sekali lagi, ini Rasul yang mengatakan demikian. Ini ada kaitan erat dengan hadis ini. Layul wajide yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang menunda pembayaran utang sedangkan dia mampu, maka halal kehormatannya. Yuhillu irdahu. Paham? Jangan sok suci mengatakan, Pak boleh ngerasani orang, nanti dosa besar kan riba. Orang yang seperti tadi, yang suka cari mangsa, ini sekali lagi Rasul menghalalkan untuk dia riba, untuk dia apa? Tahdir, peringatkan umat, karena bahayanya apa?
lebih besar daripada menghibahnya. Paham? Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun kalau memang dia belum mampu membayar dan dia utang itu karena yang darurat, kebutuhan yang mendesak, kata Allah, berikan tenggang waktu, kalau bisa sedekahkan. Ya. Kemudian kalau diperhatikan ayat selanjutnya, tadi kan Al-Baqarah ayat berapa? 280. Allah berfirman, "Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah." Takutlah kepada suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kata sebagai ulama tafsir, ini ada kaitan erat antara hukum utang piutang dengan masalah ini, azab di hari kiamat. Yang menghutangi bertakwa kepada Allah. Yang berhutang juga demikian. Yang menghutangi jangan sampai mengambil bunganya. Jangan sampai menghutangi kemudian naudzubillah min dzalik, pakai bunga atau apapun namanya. Ini ingat, hari kiamat akan ada azab. Demikian pula yang berhutang takut kepada negeri akhirat. Kalau dia nggak mau membayar, sedangkan dia mampu atau bahkan tadi menunda pembayaran sampai yang menghutangi, merengek-rengek, mengemis kepadanya, hati-hati. Ada pengadilan di akhirat. Ini makanya Allah sambung dengan kata-kata wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Karena hubungan manusia bukan hanya di dunia, di akhirat akan ada al-qisas. Paham dong? Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, wa nafhamu min hadzal hadits anna dzulmal mali la yahtasu bi akhdhi malil ghair bi ghairi haqqin bal yadkhul fihi kullu i'tida' ala malil ghair. Maka dipahami dari hadis ini, atau kita bisa pahami dari hadis ini, kedzaliman yang berkaitan dengan harta itu tidak hanya sebatas mengambil harta orang lain tanpa hak. Yang zalim bukan hanya pencopet, yang zalim bukan hanya pembegal, perampok, namun yang juga dikatakan zalim yang zalimi orang yang punya harta, yang berhutang namun menunda-nunda pembayaran atau mempersulit. Ya, misalnya kadang ada pegawai itu yang menghutangi bosnya. Kadang ada. Itu ada. Dulu kita dicurhati seperti itu. Ya, bosnya lagi nggak punya uang, pinjam ke pegawainya. Ketika ditagih luar biasa sulitnya. Ini bisa bayangkan dunia kayak begini. Ya, pegawai yang istilahnya upahnya mungkin pas-pasan, dihutang oleh bosnya. Ketika ditagih buletnya lebih dari benang layang bulet. Na'udzubillah min dzalik. Ini dzulm, kedzaliman. Ya, sekali lagi ingat tadi akhirat bahwasanya akan ada al-qisas. Kedzaliman bukan sekedar mengambil harta tersebut tanpa hak, bahkan menunda pembayaran bagi yang sudah mampu. Bal yadkhul fi kulli itida' alamal ghair au ala haqqi bi ay wajhin yakun. Sekali lagi banyak bentuk kezaliman tentang harta. Kemudian kata Syekh, faman ghasaba malal ghair au saraqahu au jahada haqqan indahu lil ghair au ba'dahu au idda alai ma laysa lahu min asil haqqi aw wasfihi au ma talahu bi haqqi min waqtin ila akhar au adda ilahi aqal mimma wajaba lahu fi dhimmati wasfan aw qadran faqulha alai dzalimun bihasabi ahwali. Kemudian saya di sini mencontohkan contoh-contoh kedzaliman dalam masalah harta. Di antaranya yang pertama, yang paling vulgar istilahnya, yang paling parah, yaitu yang merampas harta orang lain. Tadi seperti begal ataupun perampok, ya. Au sarakahu atau maling yang mencuri. Sekarang malingnya juga via online. Hati-hati dikuras saldo dan seterusnya. Au sarakahu au jahada haqqan indahu lil ghair.
atau orangnya mengingkari hak orang lain yang mungkin dia pinjam, utang, namun nggak ngaku, pura-pura apa? Ya, pura-pura gila. Iya, padahal betul-betul dia apa? Gila. Nah, au jahada haqqan inda lil ghair, mengingkari hak orang lain. Au ba'dahu, atau sebagiannya. Utang 1 juta, dia apa? Katakan cuma 500.000 misalnya. Ini juga sama malingnya. Ini juga sama dolimnya. Au idda alai ma laysa lahu min asil haq aw wasfihi. Atau dia mengklaim dia punya hak pada harta orang lain sepenuhnya atau sebagiannya. Ya mungkin ada join masalah dagang, bisnis, ya ada saham lah istilahnya. Namun dia klaim itu punya dia semuanya. Atau nanti berkaitan dengan tanah, ya dia rampas tanah tetangganya, meskipun hanya mungkin 1 senti misalnya. Ya kalau dia tahu itu bukan haknya, ini juga sama. Au matalahu bihaqi, di antara bentuk kezaliman juga dia menunda pembayaran padahal dia mampu membayar pada waktunya. Atau dia membayar lebih sedikit ya daripada yang dia ya berhutang. Wasfan au qadran, ya entah mungkin utang berkaitan dengan uang ataupun yang lainnya, namun dibayar kurang dari yang selayaknya. Maka kata Syekh, semua orang-orang itu termasuk dzalimun, sesuai dengan apa keadaan tingkatan kedzaliman mereka. Sekali lagi, kedzaliman nggak 1 derajat, nggak 1 tingkat, ya. Meskipun sama-sama dikatakan dolim, tapi dosanya berbeda-beda. Yang mencuri 1 miliar nggak sama dengan yang mencuri, iya, Baik, nggak usah pakai. Baik, bihasabi ahwali wa dzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Ingat, ini hadis Rasul. Kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan dalam hadis yang sahih, insyaallah riwayat Muslim, Rasul mengatakan la tu'addannal huquq ila ahliha yaumal qiyamati. Sungguh-sungguh kalian akan menyerahkan hak-hak manusia kepada yang berhak pada hari kiamat. Artinya, seandainya di dunia Anda berhasil mengambil hak orang lain, maka ingat hari kiamat akan ada qisas. Sampai kata Rasul, hatta yuqad lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai kambing yang bertanduk akan dikisos karena menanduk kambing yang tidak bertanduk. Meskipun nanti keduanya dilebur, dijadikan tanah. Ya laitani kuntu turaba. Sebagaimana dalam tafsir akhir surat An-Naba. Ini kata Rasul, la tu'addannal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Maka sebelum adanya qisas, maka di dunia harus yang kita sudah sampaikan pada kesempatan yang lalu, adanya as-sulhu jaizun bainal muslimin, ya harus diselesaikan sebelum akhirat kelak. Dan ini bukan hanya berkaitan dengan harta saja, namun juga berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan masalah-masalah kedzaliman apapun itu bentuknya. Ini bagian pertama dari hadis tadi. Matul ghani dzulmun. Sekarang berkaitan dengan yang menghutangi. Kata Rasul, wa idza utbi'a ahadukum ala mali falyatbah. Apabila dialihkan kepada salah seorang di antara kalian ya untuk menagih utang, maka ikuti. Contoh ya, kita pakai contoh si B, si C, si D.
Nggak pakai apa? Si A karena sesat. Menyesatkan si Rafidhah qatalahumullah. Si B ini menghutangi si C. Misalnya 1 juta. Dalam waktu tempo 1 bulan. Ketika sudah masuk jatuh tempo, si C mengatakan, ya akhi, ana mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa membayarkan sekarang. Cuma kalau anta mau mengambil uang anta, ana itu pernah menghutangi si D. Dan saya rasa dia ini dekat dengan anda. Kalau sama saya nggak bayar sekarang dia. Mungkin anda yang menagih apa? Dibayarkan. Ini namanya apa? Memindahkan tanggungan utang kepada orang lain yang memang dia punya utang kepada si C tadi. Paham ya? Ini makna dari hadis ya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bagian yang kedua, apabila salah seorang di antara kalian dialihkan ya utangnya tadi kepada yang lain, maka tidak apa-apa. Itu termasuk kebaikan. Meskipun ada 2 pendapat ulama tentang hal ini. Apakah yang punya uang itu wajib ya menagih ke D atau mustahab? Artinya boleh-boleh saja. Ada yang mengatakan kalau memang ya si C itu mengalihkan pembayaran utang kepada si D, wajib bagi si B menagihnya hanya kepada si D. Paham ya? Atau sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Misalnya si B mengatakan, anak nggak mau. Itu urusan inti dengan si D. Urusan anak dengan apa? Inti. Anak mau menagih dari inti saja. Terserah dia. Terserah yang punya uang. Wallahu alam, kalau anak lebih condong pada yang mustahab tadi. Bahwasanya nggak wajib untuk si B menagih kepada si D. Paham ya? Tapi kalau si D lapang dada, oke lah sudah. Anak yang menagih karena mungkin dia dekat dengan si D. Paham? Tidak ada masalah. Cuma boleh-boleh saja si C mengatakan demikian. Cuma jangan mengklaim sepihak. Paham ya? Si D nggak punya utang ke dia disuruh nagih. Ya. Ya sekali lagi, ini yang dimaksud oleh Asy-Syaikh tadi, yang berhutang dan yang menghutangi sama-sama dalam kebaikan, diperintah untuk berbuat baik, dan di antara kebaikan yang menghutangi, dia terima untuk menagih kepada yang lain. Fahimtum? Fahimun au naimun? Paham apa enggak? Ya, alhamdulillah. Nah. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tsumma dzakara fil jumlatil ukhra husnal istifa. Rasul menyebutkan pada bagian yang kedua hadis tadi, yaitu kebaikan dalam menagih utang, istifa. Yang berhutang harus berbuat baik kepada yang menghutangi juga harus berbuat baik kepada yang berhutang. Harus dua-duanya dalam kebaikan. Wa anna man laul haqqu alai an yatba sahibahu bima'ruf aw taisir. Orang yang menghutangi harus berbuat baik kepada yang berhutang. Jangan misalnya orangnya sekali lagi dia berhutang karena darurat. Mungkin karena tadi untuk makan sehari-hari, atau mungkin anaknya sakit. Seandainya sudah jatuh tempo, apalagi belum jatuh tempo, ditagih di hadapan orang banyak. Atau mungkin sekarang ada grup WA ditagih. Malu dia, kasihan. Kecuali kalau tadi yang memang hobinya apa? Hutang nggak mau bayar. Yang kalau nggak hutang sehari kena penyakit gatal-gatal. Ini beda lagi. Ini nggak apa-apa. Antum apa? Sebarkan di medsos selama tidak bermudarat kepada antum. Sampaikan hati-hati si fulan atau antum tagih di medsos. Kalau memang apa? Layak. Tapi kalau memang orangnya dia sekali lagi sangat tidak mampu membayar dan dia insya Allah ada usaha keras untuk membayar namun nggak bisa membayar, jangan rendahkan, jangan sampai dijatuhkan kehormatannya di hadapan umum. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
rahmati, kasihanilah yang di atas muka bumi ini, maka yang di langit yaitu Allah akan merahmati, menyayangimu. Ingat itu balasan orang yang berbuat baik. Ya, dan antum ingat juga apa? Dunia ini apa? Seperti roda yang berputar. Bagaimana kalau Anda dibalikkan keadaannya seperti itu? Apakah Anda nggak malu direndahkan di hadapan orang lain? Ya, sekali lagi, dua-duanya harus berhukum dengan hukum Allah, dan ini hukum Allah. Berbuat baik dalam berhutang dan menghutangi. Jangan ketika menghutangi berbuat semena-mena ataupun merendahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh, la bi'iz'ajin wa ta'sir. Ya, demikian pula ketika menagih utang, jangan mempersulit. Ya, ente bayar ya utang ente nanti di tengah laut. Misalnya, ya anak lagi mancing tengah laut, bayarnya di tengah laut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi semuanya harus memudahkan. Wala yurhiquhum min amrihi usra, wala yamtani ali idza wajjahahu ila jihatin laisa alaihi fiha madhara wala naqsun. Demikian pula seandainya dia dialihkan membayar utang kepada yang lain, selama itu tidak memudaratkannya ya atau tidak mengurangi hartanya tadi, maka kalau dia mau istilahnya sukarela, itu bagus ya, baik ya, mengamalkan sabda Rasul. Ya sudah, tidak apa-apa anak nagih ke si D ya, dengan sukarela dia apa? Ya mengatakan demikian, setuju, maka ini kalau dia niatkan mengikuti hadis Rasul, dapat pahala ibadah ati Allah wa atiu ar-Rasul. Fa idza ahalau bihaqqi alam mali ay qadir alal wafa ghairi mumatin wala mumani falyahtala alaih. Apabila dialihkan kepada orang yang mampu, ya si D tadi yang bisa membayarkan utang si C tanpa ada penundaan lagi, maka tidak ada masalah. Dia tagih kepada si D. Fa inna hada min husnil istifa wassamaha. Maka ini termasuk bentuk berbuat baik dalam menagih dan berlapang dada. Walihada dzakarallahu ta'ala ala amrain fi qaulihi. Oleh karena itulah Allah menyebutkan dua hal ini dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 108. Faman ufiya lahum min akhi syai'un fatibaun bil ma'ruf wa adaun ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang diberikan maaf, ini terutama dalam masalah kisos, orang membunuh ya orang mukmin, ya maka di antara pilihannya dikisos atau dia didenda. Nah ini barang siapa yang wali korban memberikan maaf, nggak harus dikisos, maka dia harus membayar dia sanksinya. Ya mungkin misalnya 10M misalnya, dan dia mampu bayar dengan cara yang baik, dan keluarga korban harus menerima juga dengan cara yang baik. Ini yang difirmankan dalam surat Al-Baqarah 178. Fa amara sahibal haqqi an yatba man 'alil haqq bil ma'ruf. Allah perintahkan ya yang memiliki hak harta tadi untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh yang membayar utang atau haknya dengan cara yang baik. Wal mustahsan urfan wa aklan, ya, entah secara uruf, kebiasaan atau secara logika yang sehat. Wa an yu'addiya man 'alil haq bi ihsan, dan untuk membayar hak dengan cara yang baik. Wa qad da'a sallallahu alaihi wasallam liman ittasafa bi hadzal wasfil jamil, dan Rasul SAW mendoakan orang yang berbuat baik dalam muamalah yang istilahnya simple, ya, bermuamalah kepadanya enggak ruwet, bin jelimet, bin ribet misalnya, mudah urusannya, ya, maka apa? Allah ya berikan keutamaan lewat lisan Rasul SAW. Rasul berdoa, rahimallah abadan samhan ida ba'a wa samhan ida ishtara samhan ida qada, samhan ida iqtada. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia mudah ketika berjualan, dan dia mudah dalam membeli, ya, dan dia mudah dalam memberikan keputusan
dan dia mudah menerima keputusan. Perkaranya urusan dengan dia nggak ribet. Ini kata ulama Rasul. Ya, kalau sekarang ini abad keberapa sekarang berarti? Ya, abad ke-15. Rasul mendoakan orang yang sudah berabad-abad ini ya dengan doa tadi, rahimallah abada, mendapatkan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mirip juga dengan apa? Ya, semoga kita mendapatkan doa Rasul sallallahu, yaitu doa nadzarallah imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha kaman sami'a. Ya, ini antum ketika, dan ini insyaallah sudah kita lewati dari awal keutamaan orang belajar hadis. Ya, seperti yang kita lakukan ini, Rasul mengatakan semoga Allah memberikan cahaya kepada seorang hamba yang dia mendengarkan hadisku, lalu dia mempelajarinya dan dia menghafalkan. Ya, maka bukan sesuatu yang sepele yang kita lakukan. Siapa yang setoran hafalan? Ini Rasul berikan keutamaan. Nadzarallah imran. Allah berikan cahaya di dunia maupun di akhirat. Ya, makanya sekali lagi harus tetap semangat belajar ya al-hadis. Jangan ngantuk-ngantuk. Ya, bangun yang ngantuk. Paham dong? Baik. Jadi banyak, bahkan kata sebagian ulama, ya ada sebuah buku yang mengumpulkan hadis-hadis yang mirip dengan ini. Yaitu kalau judulnya, kalau tidak salah, kalau terjemahannya itu doa dari manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW, yang sampai kepada abad ke-14 Hijriah. Ya, artinya orang-orang yang hidup di abad sekarang itu juga bisa mendapatkan doanya Rasul. Meskipun Rasul sudah meninggal ya 14 abad yang lalu, tetap dapat. Di antaranya di sini. Ya, Rasul mendoakan siapa saja yang memudahkan orang dalam berjual beli, memudahkan dalam utang piutang, dalam segala hal dimudahkan. Paham ya? Baik. Fasamaha fi mubasharatil muamalah wa fil qada wal iqtida yurja li sahibiha kullu khair. Yang memudahkan manusia dalam bermuamalah, berjual beli, utang piutang dan seterusnya, atau dalam keputusan al-qada, menghukumi di antara manusia, maka diharapkan baginya segala kebaikan, atau dia akan mendapatkan segala kebaikan dinin wa dunyawi, dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Lidukhuli tahta hadi da'wal mubarakah allati la budda min qabuliha. Kata Syekh, karena orang itu akan ternaungi oleh doa yang dibarokahi, yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham dong? Wa qasyuhida dzalika iyanan, dan ini telah disaksikan, faktanya demikian. Yang memudahkan urusan orang, ya ada temannya, ada tetangganya, atau siapapun yang dia butuh memang, dan memang dia tidak dikenal sebagai penipu atau yang tukang rekayasa dalam utang piutang. Kemudian diberikan hutang, dimudahkan. Kalau dia pun misalnya belum sanggup membayar, dia bukan tenggang waktu. Ini orang yang akan mendapatkan doanya Rasul rahimallah. Kalau Allah sudah merahmati, Allah buka segala bentuk kebaikan. Allah barakahi hartanya juga. Ya. Namun demikian pula yang berhutang, harus dia niatnya betul-betul bertekad untuk membayarnya. Dan ini sekali lagi fakta yang terjadi demikian. Orang yang berhutang, kalau dia betul-betul punya niat yang bulat, ikhlas lillahi ta'ala, membayar secepatnya, berusaha, Allah akan man shadaqallah shadaqallah. Barang siapa yang betul-betul jujur hatinya ingin membayar, Allah akan penuhi apa yang dia inginkan. Sebagaimana kisah yang sangat luar biasa, menakjubkan, yang Rasul sabdakan dalam hadis beliau. Ini pernah kita kaji dalam kitab atau kutub kecil min Bada'il Qasas Nabawi. Di antara kisah-kisah menakjubkan dari hadis Nabi. Kita pernah kaji, insya Allah masih ada rekamannya di YouTube kita. Yaitu kisah orang yang berhutang,
kemudian dia safar keluar pulau. Ingat hadis itu. Ya. Kemudian ketika sudah jatuh waktu tempo membayar dan dia punya harta, ya dia mau pulang, ya membayar utang, namun tidak dapat kapal. Ya, sekarang mudah bisa transfer. Dulu tidak ada, harus cari kapal, nggak dapat kapal tersebut. Ya dia betul-betul sudah niat bulat untuk membayar tepat pada waktunya. Dia ambil sepotong batang kayu, kemudian dia lobangi, dia masukkan uangnya tersebut. Ya dia tawakal kepada Allah. Ini sekali lagi kisah memang nalar akal biasa nggak bisa mungkin menerima, namun akal yang sehat ini wajib untuk ini Rasul yang mengatakan demikian, hadisnya sahih. Maka dia larungkan ke laut, ya dia tawakal kepada Allah. May tawakkal Allah fahuwa hasbuh. Yang punya uang dia datang ke pelabuhan, kok tidak ada si fulan. Ya dia mau menagih utangnya. Tiba-tiba dia dapat sepotong batang kayu tersebut. Dia bawa pulang. Kemudian yang punya utang, dia masih istilahnya ganjel istilahnya ya. Kok ya sampai atau enggak batang kayu tersebut, dan dia masih punya uang untuk membayar lagi. Ya, maka ketika ketemu dengan yang punya uang, dia bayarkan lagi. Ini sekali lagi, ini bagaimana orang yang memang tekad untuk membayar utang Allah mudahkan. Maka seorang muslimah harus betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah barakahi kehidupannya di dunia wal akhirat. Namun sebaliknya yang menunda membayar utang atau sampai enggak bayar atau berbuat zalim terhadap harta orang lain, enggak akan Allah barokahi hartanya atau bahkan mungkin keluarganya di dunia wal akhirah. Rasul mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula bihi. Orang yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka layak baginya. Dan juga seperti yang sudah kita lewati hadisnya, orang yang berdoa namun tadi makanannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, fa ana istajabul, bagaimana akan dikabulkan doanya tersebut. Kemudian kita lanjutkan lagi kata Syekh, wa qasuida dzalika iyanan fa innaka la tajid tajiran bihadzal wasf ila ra'aitallah qasabba alai arizqa sabba. Fakta di lapangan, orang yang memudahkan urusan orang lain akan diberikan tadi rahmat, kemudahan, keberkahan. Kata Syekh, engkau tidaklah mendapati seorang bisnismen, bisnis, pedagang, penjual yang memiliki ciri yang Rasul sebut tadi. Dia mudah. Ya. Misalnya dia jual yang kecil-kecil misalnya. Sudah untung misalnya 1.000 perak. Ya. Nggak usah sampai ngejar misalnya sampai harus untung 100.000 misalnya. Dipersulit orang untuk mendapatkan barang yang dia jual tersebut. Ini sesuai dengan sewajarnya lah, intinya demikian. Ya, jangan mempersulit. Fa innaka la tajid tajiran bil wasf ila ra'aitallah qasabba ali rizqa sabba. Ya, orang yang memudahkan dalam jual beli dalam bisnis, maka Allah akan barokahi, Allah akan ucurkan rezeki kepadanya. Wa anzal alaihil barakah, Allah turunkan barakah kepadanya. Wa aksuhu sahibul mu'asarati wa ta'sir. Ya, lain dengan orang yang mempersulit dalam urusan jual beli, dalam urusan terusnya, maka Allah sulitkan hidupnya. Wa irhaqil mu'amilin wal jaza' min jinsil. Semua ini masuk dalam kaidah umum, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Yang mempersulit orang lain, Allah persulit kehidupannya. Yang memudahkan orang lain, Allah mudahkan. Fajaza'ut taisir at-taisir, balasan memudahkan juga dimudahkan. Wa idza kana matul ghani dzulman wajaba ilzamu bi adil haqqi idza syakahu ghairuhu. Menunda pembayaran bagi orang yang sudah mampu tadi suatu kedzaliman, maka wajib untuk dia bayarkan ketika yang mempunyai uang tersebut mengadukan ke pengadilan.
Ini kalau sudah masuk pengadilan lebih berbahaya lagi. Fa in adda wa illa uzzira. Ini kata Syekh. Kalau dia membayarkan alhamdulillah, tapi kalau nggak mau membayar, tadi dapat hukuman dari pihak yang berwenang. Ini urusan menghukumi, urusan apa? Ya jangan sampai antum sewa debt collector, naudzubillah min dzalik. Ini bisa apa? Kezaliman yang berganti dengan kezaliman yang berikutnya. Utangnya cuma 100.000, antum bayar debt collector berapa? Ya, belum lagi nanti ada pemukulan dan sebagainya, ini lebih berbahaya lagi. Apalagi sampai ada pembunuhan, naudzubillah, dosanya lebih besar daripada nggak bayar utang. Au yasma gharimahu wa mata tasabbaba fi taghrimi gharimihi bisa bisyikayati fa'alil gharam lima akhadha min malihi. Ya, sekali lagi kalau yang punya uang itu mengeluhkan, melaporkan kepada pihak berwenang ulil amri, maka dia harus betul-betul menunaikan kewajibannya membayar utang tersebut. Wa dzalika bi gharaqin wa kadza kullu man tasabbaba li taghrimi ghairi dzulman fa alaihi ad-dhaman. Insyaallah pembahasan hadis berikutnya juga mirip dengan ini. Masalah memberikan ganti rugi. Ya, misalnya dia meminjam bukan uang saja, minjam sepeda motor. Ketika dia nggak mau mengembalikan dalam keadaan seperti awalnya, harus dia harus betul-betul dia ganti yang rusak tersebut. Intinya kata Syekh, wa hadzal hadis aslun fi babil hiwalah. Hadis ini merupakan pedoman dalam bab masalah al-hiwalah, yaitu tadi pengalihan utang. Wa anna man huwila bihaqqi ala mali fa alai an yatahawwal wa laysa law an yamtani. Ini wallahu alam, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di lebih condong kepada pendapat yang mewajibkan bagi si B tadi untuk menagih utang kepada si D. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau si C yang berhutang mengalihkan utangnya kepada orang lain, ada yang mengatakan wajib bagi yang menagih untuk pindah menagih tagihannya kepada orang lain, atau ada yang mengatakan mustahab saja. Artinya kalau dia tetap minta kepada si C ya juga tidak masalah, nggak berdosa dia. Ada pun yang mengatakan tidak harus dia menagihnya kepada si C. Wallahu ta'ala. Mafhumu anna idza uhila ala ghairihi mali'un falaysa alayhi tahawul lima fihi minad dharar alaihi. Ya, maka pemahamannya atau yang tersurat, apabila dia diarahkan kepada selain yang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban untuk dia menagih kepada orang lain. Misalnya ya, si C punya utang kepada si B tadi. Si B nagih ke si C. Si C tiba-tiba mengatakan, ente tagih itu ke si D, dia punya utang. Tapi si D gak mampu membayar utang juga. Ini sami rawon. Paham ya? Maka gak ada apa? Gak ada kewajiban bagi si B menagih kepada si dua-duanya sama-sama gak mampu. Nah, wal haqqu alladhi tahawwal bihi ya duyun tsabita bidzimam min qardin aw thamanin aw mabi aw ghairiha. Dan pembahasan ini bisa berkaitan dengan utang piutang atau masalah uang jual beli. Misalnya si C tadi membeli barang dari si B namun kurang uangnya. Ini juga sama saja, intinya utang meskipun awalnya dari jual beli. Dia membayar misalnya barang separuh harganya lagi dia tunda 1 bulan. Ketika sudah 1 bulan ternyata dia tidak mampu. Ketika dia mau mengalihkan kepada si D tadi, kalau si D mampu tidak apa-apa ditagih. Tapi kalau nggak mampu, ya sudah sama saja. Artinya sabar menagih utang tersebut. Wa idza hawalahu 'alal mali fatba'hu bari'at dhimmatun muhil wa tahawwal haqqul gharib ila man huwila alaih. Ini pendapat Syekh tadi, kalau sudah si B disuruh menagih si D sedangkan si D itu mampu, maka si C sudah nggak ada tanggungan kepada si B. Wallahu ta'ala. Paham? Atau sudah waktunya tidur?
Taib, ini ada pertanyaan kita perlu jawab dulu. Bagaimana sikap anak menghadapi orang tua yang zalim dan menelantarkan anaknya? Apakah nanti di akhirat orang tua yang zalim dimintai pertanggungan jawaban? Iya, karena Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Itu kalau betul-betul menelantarkan, ya, punya keluarga, anak dan istri, namun kepala rumah tangga tidak mau cari nafkah, kerjaannya malas-malasan, bahkan main game tiap hari, ya sekali lagi nongkrong di, dan seterusnya. Maka ini hari kiamat akan ada pertanggungan jawab. Sama juga dengan anak yang durhaka, ada juga pertanggungjawaban. Sama dengan tadi, yang berhutang dan yang menghutangi, dua-duanya akan ada pertanggungjawaban. Demikian pula anak dan orang tua, dua-duanya semuanya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Namun ini pertanyaan terhadap orang tua tadi, iya pasti akan diminta pertanggungjawaban seperti yang Rasul sabdakan tadi. Demikian pula, pertanggungjawaban bukan masalah harta, namun juga masalah pendidikan. Kalau orang tua tidak mendidik anaknya dengan pendidikan yang benar, atau bahkan mendidik dengan pendidikan yang salah, maka ingat firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Demikian pula Rasul mengatakan, kullu mauludin yu'al fitrah fa'abau yuhawidani aw nasrani. Semua akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Misalkan kita sudah ada akad jual beli, lalu kemudian si pembeli ini minta waktu untuk pelunasan, anggap aja 1 bulan. Ya. Nah, kemudian si pembeli barang itu menyerahkan barangnya kepada si pembeli tadi itu, walaupun belum dibayar tidak masalah. Dengan harapan nanti di akhir bulan itu dibayar. Apakah pertanyaannya si pembeli tadi yang sudah akad walaupun belum lunasi boleh menggunakan barang tersebut? Baik, yang pertama sudah kita lewati sebetulnya, al-muslimun ala syurutihim, kaum muslimin sesuai dengan syarat mereka. Ini sudah kita lewati. Kalau memang si penjual mengatakan apa pakai aja, maka boleh-boleh saja memakai. Nah, wallahu ta'ala. Baik, ibu-ibu kalau ada yang mau tanya, silakan. Silakan. Kalau orang yang bertani mau menagih dan apalagi itu kabar sendiri. Apa? Apalagi itu kabar sendiri. Iya. Terus hari ini cuma kesempatan aja. Yang saya sendiri kan orang yang berhutang itu biasa-biasa aja kan. Tapi yang menghutang itu saya berhutang. Nah, yang mau membayar sendiri bilangnya. Orang yang kaya yo, sampai-sampai aja. Itu gimana? Apakah orang itu termasuk dolim tidak? Karena itu masih kaya punya itu loh. Iya, tetap utang kepada siapapun, yang miskin, yang kaya, kalau sudah jatuh tempo, kemudian yang berhutang menunda pembayaran, itu tetap dikatakan suatu kezaliman. Sekali lagi, al-muslimun ala syurutihim, orang muslim sesuai dengan syarat mereka. Cukup atau masih ada pertanyaan lagi? Silakan, Pak. Iya. Sholatnya gimana, Pak? Iya. Keringanan tidak berpuasa. Iya. Iya. Boleh boleh. Iya, namanya keringanan boleh diambil, boleh tidak. Iya, boleh. Tidak diambil semuanya, diambil salah satunya, boleh. Namanya keringanan, nggak ada kewajiban. Nah, wallahu alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan, aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.